Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini akan menjelaskan tentang Daulah Abbasiyah dari periode 1 sampai periode 5. Masa peradaban Islam Daulah Abbasiyah. Setelah Bani Umayyah tidak lagi berkuasa, kekuasaan kekhalifahan Islam berganti ke dinasti Abbasiyah yang berdiri pada tahun 750 hingga 1258 Hijriah. Dinasti Abbasiyah didirikan oleh keturunan dari paman Nabi Muhammad SAW, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Selama kekhalifahan Abbasiyah berlangsung, dunia Islam mengalami kemajuan yang signifikan pada beberapa bidang, khususnya di bidang ilmu pengetahuan dan pendidikan. Pada masa kepemimpinan Khalifah Harun ar-Rasyid tahun 786 sampai 809 Hijriah, pemerintah dinasti Abbasiyah semakin gemilang. Lahirnya Daulah Abbasiyah. Dinasti Abbasiyah resmi berdiri setelah memenangkan revolusi atas kekhalifahan Bani Umayyah pada tahun 750 Hijriah. Pendiri dinasti Abbasiyah yang sekaligus menjadi khalifah pertamanya adalah Abdullah As-Saffah bin Ali bin Abdullah bin Al-Abbas, atau lebih dikenal dengan Abdul Abbas As-Saffah. Kemunduran Islam Daulah Abbasiyah adalah serangan bangsa Mongol yang berhasil menghancurkan kota Baghdad pada tahun 1258 Hijriah. Tentara Mongol yang berkekuatan sekitar 200.000 orang menyerang Baghdad. Para sejarawan mengklasifikasikan dinasti Abbasiyah berdasarkan 5 periode. 1. Masa pengasuh Persia atau periode pertama, yang berlangsung selama 1 abad, dari tahun 132 Hijriah sampai 232 Hijriah. Ini adalah periode keemasan Abbasiyah dan para khalifah berkuasa penuh dalam urusan agama dan dunia. Para khalifah di era keemasan ini adalah manajemen politik dan administrasi. 2. Pengaruh Turki pertama atau periode kedua. Periode kedua ini berlangsung tahun 232 sampai 334 Hijriah. Di antaranya dari orang-orang Turki yang jumlahnya mencapai sebanyak 4.000 orang pada masa Al-Mustaslim. Mereka sangat patuh dan sepenuhnya dikendalikan oleh khalifah. Untuk membatasi peran Turki di pemerintahan, akhirnya dibentuk jabatan baru, yaitu Amirul Umaro, yang bertugas memilih dan melantik pegawai pemerintahan. Maka dipilihlah Abu Ja'far bin Syirjan, khalifah periode kedua. Oke, dan periode ketiga, keempat, dan kelima giliran teman saya yang menjelaskannya. Sekian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya, periode ketiga. Periode ketiga ini disebut dengan pengaruh Wahyi atau Persia kedua. Pada fase ini, golongan bangsa Persia atau Wahyi berperan sangat penting di pemerintahan Abbasiyah. Bermula saat Khalifah Al-Mu'tasim meminta bantuan Ahmad bin Wahyi untuk menyingkirkan bangsa Turki yang sedang berkuasa itu dan memberikan jabatan, yaitu Amir Umaro. Jabatan ini berwenang untuk memilih dan mencopot siapa saja yang berhak mendapatkan jabatan ini. Periode ini dimulai dari tahun 334 sampai 464 Hijriah. Harapan Khalifah Abbasiyah agar Bani Umayyah dapat menyelamatkan kekuasaan mereka dari tekanan Turki ternyata tidak menjadi kenyataan. Yang ada, Bani Umayyah menekankan keberadaan Khalifah hanya sebagai simbol saja. Secara politik, dinasti Abbasiyah sangat lemah, sehingga
Ketika Bani Buwaihi masuk ke dalam pemerintahan para khalifah, tidak mampu berbuat banyak. Ada juga sisi positifnya di mana sosial ekonomi atau ilmu pengetahuan dinasti Abbasiyah sangatlah berkembang, seperti menggali saluran air, membuat jembatan, membangun rumah sakit, dan mendirikan sekolah kedokteran. Adapun nama-nama khalifah pada periode ketiga. Selanjutnya periode keempat. Periode keempat ini disebut dengan pengaruh Turki Saljuk atau keturunan Bani Saljuk, berawal dari Khalifah Al-Qayyim meminta bantuan Tukhrul Bek untuk menyingkirkan Bani Buwaihi yang berkuasa di pemerintahan Abbasiyah dari mulai tahun 964 sampai 623 Hijriah. Tukhrul Bek yang berhaluan Al-Husna sangat berambisi untuk menentang kegiatan dinasti Buwaihi yang berbangsa Turki dan diberi jabatan Amirul Umaro dan diberi gelar Sultan Al-Malik Asy-Syar'i wal Ghaib, atau dapat diartikan sebagai penguasa timur dan barat. Kemudian Khalifah menikahkan Tukhrul Bek dengan putrinya. Namun tidak berlangsung lama Tukhrul Bek meninggal dan jabatannya digantikan oleh sepupunya Alap Arselan. Nizamul Mulki diangkat menjadi Perdana Menteri. Di tangannya pemerintahan mengalami kemajuan pesat, seperti dibangun universitas yang terorganisasi yang diberi nama Universitas Nizamiyah. Ada imam besar pada universitas ini, Nuzhatul Islam Imam. Adapun nama-nama khalifah pada periode keempat. Terbebas dari dinasti-dinasti lain atau bisa disebut dengan periode kelima. Periode ini akhir kekuasaan dinasti Bani Abbasiyah berlangsung sejak tahun 1199 sampai 1258 Masehi. Di periode kelima ini, akhirnya dinasti Bani Abbasiyah terbebas dari pengaruh dinasti lain. Meskipun begitu, dinasti ini terus mengalami kemunduran, peluasan wilayah yang terhenti, dan kondisi politik yang semakin kacau memperparah kemunduran dinasti Abbasiyah, hingga akhirnya dinasti ini turun pada tahun 1258 Masehi dan meninggalkan kesan bagi umat Islam, diantaranya ilmuwan yang masyhur, ilmu pengetahuan dan pemikiran yang modern, serta bangunan-bangunan bersejarah.